Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan. Hari ini bersama saya, Tenti Undiarti, Sarjana Pendidikan. Saya dari Guru Akuntansi. Oke, di sini saya ingin memperkenalkan jurusan akuntansi kepada kalian semua. Nah, tapi sebelumnya saya sebenarnya ingin bertanya ya, kalau bertatap muka langsung. Ini saya tebak-tebak saja. Di sini kalian memasuki jurusan akuntansi pasti punya berbagai alasan. Ada yang alasan karena diri sendiri. Wah, aku pengen di jurusan ini karena besok aku pengen jadi misalnya jadi kasir atau kerja di bank atau yang lainnya yang berhubungan dengan perhitungan keuangan. Kemudian ada lagi yang karena keinginan orang tuanya. Mana ada sih orang tua yang nggak ingin anaknya sukses? Pasti orang tuanya berpikir kalau masuk akuntansi nanti bekerjanya di bagian yang bersih-bersih, yang maksudnya bersih di sini bukan bersih-bersih ruangan ya, maksudnya di sini misalnya kerja di tempat yang agak elit. Nah, seperti itu tadi, seperti kasir dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang sekarang lagi trennya sekarang kan anak-anak pada sekolah cuma ngikut temen, mau temennya itu bisa atau enggak ya udah ikut aja. Terus yang jelas alasannya itu temennya itu pasti cari yang tinggal di Kopas aja. Kalau temennya pinter nanti ikut Kopas, apalagi zaman sekarang zaman online, ya kan? Nggak mungkin kalau nggak, banyak kan seperti itu yang saya tahu loh ya. No, sekarang kita luruskan mengapa kalian memilih jurusan akuntansi. Dari berbagai alasan itu, mari kita satukan. Nah, kalau ingin menyatukan sesuatu itu memang sulit, tapi setidaknya kita berusaha dari diri kita sendiri, terutama yang karena orang tua dan karena teman-temannya saja. Oke, enggak apa-apa, alasan itu kita masuk saja, kita langsung setidaknya kita belajar masuk ke kelas. Nah, kita mengenal berbagai pelajaran di dalamnya. Di akuntansi itu ada berbagai macam pelajaran. Sebelum itu, kita cintai dulu. Anggap saja akuntansi itu suatu benda. Nah, kalau kita mencintai suatu benda, kita akan merawatnya, kita akan mencari tahunya, kita akan ya bagaimana ya, terobsesi, seperti terobsesi itu terhadap benda itu. Makanya kita akan berusaha untuk mengejarnya dan untuk mendapatkannya. Kalau mencintai itu susah, kita rubah paradigma yang lain, pikiran kita yang lain. Seperti kita anggap kalau akuntansi itu mudah. Kenapa akuntansi itu dianggap sulit? Karena 000 yang terlalu banyak itu yang sering kita lihat. Ada berbagai tabel di sana yang kita tidak tahu pengisiannya dari mana. Itulah yang menganggap bahwa akuntansi itu sulit. Padahal enggak sama sekali. Kenapa toh? Karena di dalam akuntansi berbagai 00 itu tinggal kita kan nanti cuma menambah, mengurang, membagi, atau mengalihkan saja. Sudah selesai, masalahnya cuma seperti itu. Kita ikuti, kita masuk ke dalamnya. Ikuti pola yang ada, ikuti aturan yang ada, sudah selesai. Apalagi sekarang zamannya komputer. Kalau sudah memakai komputer, semua akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau kita sudah mempunyai pikiran-pikiran itu, kita semua pasti akan mengikutinya dengan santai, dengan baik, dan akan menganggap bahwa pelajaran itu sama sekali tidak sulit. Oke, kita masuk ke pelajarannya. Ada berbagai macam ya, ada etika profesi, ada perbankan dasar, ada akuntansi dasar, ada juga ekonomi bisnis. Nah, di sana akan ada pembelajaran di mana kita akan menerapkannya di kehidupan ketika bekerja. Seperti contohnya etika profesi. Di dalam etika profesi itu nanti kita akan mempelajari bagaimana sistem prosedur pelayanan dalam suatu perusahaan atau suatu usaha. Nah, selain itu, di situ nanti juga akan dikenalkan bagaimana kita berhati-hati dalam bekerja, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita mengikuti aturan suatu perusahaan. Ada lagi perbankan dasar. Di situ akan dikenalkan bagaimana sistem bunga dalam bank konvensional. Karena kita di Muhammadiyah, kita akan lebih mengenalkan kepada yang bersifat syariah. Ya, kalau di konvensional itu bagi bunga, kalau di syariah itu dikenal dengan bagi hasil. Kita akan mempelajari itu mendalam
dasar-dasarnya di kelas 10 ya. Nanti kita setelah itu akan praktek di tempat praktek. Oh ya, kita punya keunggulan loh ya. Di akuntansi kita di SMK Muhammadiyah 2 Plen kita mempunyai Bank Muhammadiyah Syariah. Di mana itu akan mempelajari langsung bertemu dengan nasabah, bagaimana melayani mereka, menerapkan etika profesi itu, bagaimana mengisi data-data yang ada dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dalam mata pelajaran perbankan dasar ataupun akuntansi dasar. Di situ nanti kita mengisi dokumen-dokumen, bagaimana menerapkan dokumen-dokumen itu dan mengatur dokumen-dokumen itu sedemikian hingga agar tertata, dan ketika kita bekerja nanti kita akan lebih siap. Kemudian kita juga mempunyai ruang praktek komputer di mana ruang praktek itu akan diajari oleh guru masing-masing. Nanti akan diajari bagaimana menggunakan Excel dan lain sebagainya. Oke, kita sampai di sini penerangannya, kita langsung ke tempat praktek ya. Kita akan cari tahu di sana bagaimana sistemnya. Yuk kita lanjut. Halo adik-adik semuanya. Di sini saya akan menunjukkan. Ini adalah ruang praktek akuntansi yang menggunakan komputer. Nah, di sini kita akan belajar Word, juga akan belajar Excel. Ini ada berbagai macam. Di sini sudah jaraknya sudah sesuai untuk kita. Ini cuma salah satu ruangan ya. Kita punya ruangan yang lain, tapi karena dibatasi oleh durasi, kita perlihatkan di sini. Setelah ini kita akan menuju ke Bank Syariah kita. Kita akan memperkenalkan di sana bagaimana praktek-praktek tentang perbankan di sini. Ayo. Memperkenalkan Bank Muhammadiyah Syariah kita. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Ya, protokol kesehatan, kita pakai hand sanitizer dulu. Nah, ini adalah tempat praktek bank kita. Nah, di sana tadi kan saya sudah menjelaskan tentang apa itu etika profesi. Ketika pelayanan diterapkan di sini. Nah, ini saya perkenalkan. Di sini ada customer service-nya. Nanti yang customer service ini akan dipraktekkan di sini. Nah, beliaunya Ibu Direktur yang nanti akan mengajarkan tentang bagaimana pelayanan-pelayanan di etika profesi. Nah, di sini silakan maju. Nah, di sini teller. Nanti kita akan mempelajari tentang memasukkan uangnya ke dalam. Ya. Di sini juga nanti akan diajarkan bagaimana mengisi tentang bukti-bukti transaksi harta, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbankan dasar kita. Oke, cukup sampai di sini perkenalan kita. Kita lanjutkan, kita belajar di kelas dengan lebih menyenangkan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada, dan cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.